Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi kita lebih lanjut. Sebelum itu saya memberi kesempatan buat teman-teman yang belum siap silakan bisa mempersiapkan diri, mungkin catatan dan lain sebagainya silahkan dipersiapkan. Bila mana nanti sudah mulai perkuliahan, nah berarti kita semua sudah siap ya. Oke, masih ada. Saya kita menunggu ya teman-teman yang lain. Eko, Tara, Anissa, Rahma, Putri Nurlaila, Nailul Hasana, Dian Fardita, Jodi Yasmin. Yang belum muncul di tempat saya. Oke, yang lain. Ulia Fatmawati ada. Silahkan untuk mempersiapkan diri. Kita akan segera memulai perkuliahan. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Tes, halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sangnya di sang. Udah pada sahur belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Jadi enggak pingsan nanti. Tes udah semua ya? Sudah pada muncul Jody, Putri Nurlaila, oke sudah, Juwita, Galaksi J7 ini siapa nih? Enggak tahu. Etika Sari, Elisa Novita Sari. Ya masih ada Dika, Cahaya, Alwi, dan Juwita. Kita nunggu sebentar ya. Biar semuanya siap. Kalau sudah siap, kita mulai. Oke ya. Devi Putri Atika, Dika Cahya Alwi, Etika Sari Yuliana. Oke ya. Devi sudah. Oke. Tara kemana nih nggak ada? Oh iya lagi siap-siap. Oke nggak apa-apa. Oke. Salah satu dari kalian saya minta untuk pimpin doa ya. Kita mulai dengan doa. Oke, silakan dipimpin doa salah satu dari kalian. Silakan salah satu aja. Silakan.
Ya, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk kelancaran belajar kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa fi zidni ilma wa rizqan fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita sebelumnya berkaitan dengan aset dan pasifa. Perlu teman-teman ingat-ingat lagi bahwa kalau kita ngomongin bank syariah, kalau kita membahas bank syariah, dia bisnisnya adalah penghimpunan dan penyaluran. Jadi tidak seperti kita bikin keripik tempe, bikin keripik pisang, ya. Tapi bisnis bank syariah itu adalah menyalurkan dari yang kelebihan dana ke yang kekurangan dana. Baik itu syariah dan konvensional juga seperti itu ya. Jadi nggak hanya syariah. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan kita hari ini, ya. Materi kita berkaitan dengan yang namanya mekanisme profit ya. Oke, mekanisme profit. Oke, saya persiapan dulu ya. Sudah muncul ya notes saya, OneNote saya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, di pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang mekanisme profit di bank syariah. Nah, kenapa mekanisme profit itu menjadi perlu kita bahas? Karena yang namanya mekanisme profit itu berarti kita bagaimana ya caranya kita mendapatkan laba. Jadi satu isu yang sangat penting bagi bank syariah adalah profitnya, ya profitnya. Kita bicara profit ya, karena kan kalau kita ngomongin bank syariah, ya bank syariah itu adalah entitas usaha. Namanya entitas usaha itu pasti dia mencari yang namanya laba. Jadi dimaknai bahwa bank syariah itu juga mencari yang namanya profit atau laba. Ya, ada yang tahu laba itu apa? Keuntungan. Lagi. Ya, jadi keuntungan atau profit atau laba itu selisih, ya selisih lebih, ya selisih lebih antara pendapatan dengan biayanya. Ya, jadi misalnya kalau kalian tuh jualan apa, misalnya jualan pakaian, ya jualan pakaian, harga pakaiannya berapa? 10.000. Ya, terus biaya pembuatan pakaian itu berapa? Atau harga pokok pakaian itu berapa? Jadi atau harga kulaan kalian berapa? Itu namanya biaya. Ya, simpelnya sederhananya seperti itu. Ya. Nah, kalau pendapatan kemarin sudah kita bahas bahwa pendapatan di bank syariah tentunya akan berasal dari mana, teman-teman? Aktivitas apa? Pendapatan ini akan berasal dari aktivitas apa? Bagi hasil. Bagi hasil itu salah satu akad. Aktivitasnya namanya apa? Penyaluran. Penyaluran. Gitu ya. Di dalamnya ada bagi hasil. Karena kan nggak hanya bagi hasil ya, ada banyak sekali. Nah, biaya ini macam-macam. Kalau biaya di bank syariah itu macam-macam. Ada biaya operasional kantor, ada biaya mungkin biaya apalagi biaya gaji, ya banyak sekali biaya dikeluarkan oleh bank. Nah, sebenarnya kalau yang namanya bank itu menurut kalian ya secara nalar, logika kita coro bodoh aja ya. Sebenarnya bank itu kan tidak memproduksi barang ya. Secara apa ya? Produknya kan dia nggak bukanlah sebuah barang kita bikin apa baju gitu, nggak seperti itu kan. Nah, maka yang namanya sebenarnya biaya bagi perusahaan atau bank syariah atau bank konvensional itu lebih cenderung kepada resiko-resikonya. Kemarin saya pernah bahas ke teman-teman bahwa bank syariah kan punya ini ya, ada namanya lancar, pengelompokan lancar, terus
macet dan lain sebagainya itu ya masih ingat nggak? Pengelompokan penyalurannya masih ingat ya? Nggak perlu dihafalkan. Saya juga nggak hafal kok. Ya, tapi yang penting teman-teman ngerti ya bahwa aset itu dikelompokkan lancar, ya, di apa macet, terus dan lain sebagainya itu ya ada 5 kelompok, itu ya. Nah itu kan artinya apa? Pengelompokan resiko. Kalau misalkan kalau kita bicara bank konvensional berarti kredit lancar berarti orangnya mau bayar, ya. Sehingga resikonya bank syariah yang berkaitan dengan penyaluran itu kan ada dua. Satu, mampu, artinya nasabah itu mampu membayar kredit, atau yang kedua kalau di bank syariah mau mau membayar bagi hasil tadi. Misalnya nih bank syariah bermitra dengan usaha A, ya. Usaha A ini dia janji kalau laba akan dibagi hasil kepada bank syariah. Tapi bisa nggak dia misalnya mengelabui kemudian dia nggak mau memberikan padahal ada bagi hasilnya? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Kira-kira bisa nggak kalau dia itu punya uang tapi nggak mau membayar? Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa aja ya. Nah, maka dari itu sekarang kita mau melihat ya pada hari ini insya Allah kita akan melihat bagaimana atau analisis bank syariah itu bisa mencapai profitnya dengan cara kayak gimana ya dan berapa jumlahnya. Nah, sehingga nanti analisisnya ada dua. Yang satu adalah antara bank syariah dengan bank konvensional, ya. Kan selama ini bank konvensional selalu disalahkan ya, wah itu riba gitu ya. Nah, kita lihat mana yang lebih baik dalam hal mencapai profit, ya, mencapai profit. Kan ini sama-sama dua entitas yang harus mendapatkan profit, ya, bukan bukan yang syariah nggak perlu profit, enggak ya. Kalau profitnya kecil juga males gitu loh, makanya harus besar juga, ya. Terus yang kedua adalah antara industri bank. Industri bank itu berarti ya konvensional ya syariah dengan industri lain. Industri bank dengan industri lain. Oke. Ya, jadi analisis kita akan seperti itu. Kita membandingkan profit yang ada di bank syariah dengan bank konvensional. Kan mereka sama-sama bank ya, meskipun nanti ukuran usahanya beda, tapi kita bisa membandingkan. Yang kedua adalah industri bank dengan industri yang lain, ya, industri yang lain. Oke, saya coba ini ya buka filenya dulu. Kita akan melihat di laporannya, laporan laba rugi ya. Kita akan melihat bagaimana cara dia mendapatkan profitnya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sudah ya. Nah, kita seperti biasa, karena kita contohnya kemarin pakai BRI Syariah. Nah, kita lihat dulu di Bank BRI Syariah ya. Nah, kalau kita mau lihat cara dia mencetak laba, itu adalah di bagian laba rugi.
Ya, di bagian laba rugi. Nah, ini ya laporannya. Seperti biasa, seperti yang sudah kita duga bahwa pendapatan berasal dari 4 hal ini ya. Pendapatan dari jual beli. Kelihatan ya teman-teman ya? Iya, Pak. Ya, kelihatan Iya, ya. Pak. Nah, di sini ada pendapatan dari jual beli, ada pendapatan bagi hasil, ya. Kemudian pendapatan usaha utama lainnya. Nah, di sini angkanya sekian-sekian ini ya, dan akhirnya totalnya pendapatan artinya pemasukan buat bank syariah itu adalah 3 triliun. Ini kan nolnya ada 6. Ya, nolnya ada 6. Sekitar 3,3 triliun ya. 3,3 triliun. 3,3 triliun. Ya. Nah, ini dan lain sebagainya, ada gaji ya, ada umum dan administrasi, bonus wadiah, administrasi ATM, lain-lain menjadi beban. Ya, nah sekarang kita lihat laba bersihnya ada di bawah. Di bagian jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Nah, labanya berarti kalau kita kasih angka 06, berarti berapa? 67 miliar. 67 miliar. Oke, 67 miliar. Nah, 67 miliar ini nanti kita akan bandingkan dengan asetnya. Kenapa kalau kita perlu bandingkan dengan asetnya? Karena yang namanya aset itu adalah alat kita untuk mencapai atau mendapatkan pendapatan. Aset itu digunakan untuk mencapai pendapatan. Maksudnya begini, misalnya kalian kuliah ini tuh sedang membangun aset apa bukan? Kalian sedang membangun aset apa bukan sekarang ini? Kalian UKT-nya berapa setiap semester? 2.500.000. 2.500.000 ya. Iya, Pak. Setiap 6 bulan kan? Iya, Pak. Berarti setahun 5 juta. Ya, katakanlah seperti itu. Belum uang saku dan lainnya. Nah, 5 juta kalau kalian kuliahnya 4 tahun berarti 20 juta kalian sudah mengeluarkan selama 4 tahun. 2 juta selama 4 tahun. Ya. Nah, coba sekarang kalian lihat ya. Jadi kalian sedang selama 4 tahun ini membangun aset sejumlah berapa? 20 juta yang kalian harus bayarkan secara cicilan per tahun per 6 bulan adalah 2,5 juta ya. Ya. Nah, apa yang kalian harapkan dengan berkuliah itu? Selain ilmu ya, selain sesuatu yang abstrak ya, tentu kan kalian pengen nanti suatu saat bisa bekerja ya kan? Iya. Ya, bekerja memiliki gaji, memiliki honor ya, dengan misalnya katakanlah per bulan honor kalian misalnya 2 juta. Misalnya ya, 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan. Nah, 2 juta per bulan ini kalau kita setahun kan berarti berapa teman-teman? 24 juta kan? Ya, benar ya? Nah, sekarang kalau seperti ini kejadiannya berarti saya sudah punya 2 angka. Yang satu adalah angka yang sifatnya aset. Ya, yang sifatnya aset. Ini ya. 20 juta itu aset. Kemudian yang kedua adalah pendapatan kalian setelah kalian menempuh aset tadi, yaitu 24 juta selama berapa? 1 tahun. 1 tahun. Kalau kita bikin 4 tahun berapa berarti? 24 kali 4. 96. 96 ya, benar ya? Iya, 96 ya. Benar ya? 96 juta ya berarti ya. Nah, 96 juta. Jadi sudah match ya, bahwa aset yang kita keluarkan 20 juta, kita mendapatkan pendapatan selama 4 tahun yaitu 96 juta. Ya. Oke ya. Nah, sekarang berarti teman-teman sudah berhasil karena apa? Prosentase dari pendapatan kalian jauh lebih tinggi daripada aset kalian. Jadi kalau kita tulis pembagiannya berarti 96 juta dibagi dengan 20 juta. Berapa itu teman-teman? Berapa persen itu?
500%-an ya, hampir 5 kali lipat. Hampir 5 kali lipat dari aset yang sudah kalian tempuh selama berkuliah. Itu pada gaji kalian cuma 2 juta loh ya. Ya, nah seperti itu konsep dari aset dan pendapatan atau laba bersih ya. Kalau saya bilang konteksnya bank syariah berarti laba bersih ya, karena kalau pendapatan itu berarti belum dikurangi sama biaya-biaya. Oke, saya lanjut. Nah, lanjut ya, 96 juta. Nah, berarti berapa persen? Ini 5 kali lipat. Nah, sekarang kita coba hitung kalau di bank syariah seperti apa. Ya, seperti apa di bank syariah itu. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada asetnya berapa sih, teman-teman? Kita harus tahu. Kita cari di atas. Nih, ini asetnya ya. 43 triliun. Triliun ya, nolnya ada 6 ya. Nah, jadi kita sekarang sudah punya 2 angka. Yang satu adalah 67 miliar. Ya, saya tulis di sini ya. 67 miliar. Ya, yang tadi ya laba bersih tadi ya. Kemudian asetnya adalah berapa? 43 triliun. Oke, jadi maknanya apa? Mungkin ini hanya 2 angka yang biasa buat kalian, tapi 2 angka ini menunjukkan kinerja secara cepat. Artinya kinerja secara singkat perusahaan ini kayak apa? Secara kasar ya, kita kan nggak bisa tahu dalamannya perusahaan ini. Gitu loh. Tahu dalamannya persis kan nggak bisa. Kecuali kita ke riset ke kantornya gitu ya. Tapi kan ini secara laporan keuangan kita bisa lihat bagaimana dia beroperasi, bagaimana dia menciptakan keuntungan untuk usahanya. Ya. Nah, sekarang 43T, ya, 43T berarti asetnya 43T. Kalau di kasus kalian, itu sama kayak 20 juta yang tadi. Ya, sama kayak 20 juta yang tadi. Pengorbanan. Jadi aset itu adalah pengorbanan yang di kemudian hari kalian berharap akan mendapatkan pengembalian atau keuntungan atau return dari yang sudah kalian korbankan itu. Jadi yang sudah kalian korbankan, kalian berharap pengorbanan itu akan mendatangkan sesuatu untuk kalian di masa depan. Sama kayak kalian kuliah ini. Kan kalian kuliah itu dalam rangka apa? Berkorban 20 juta selama 4 tahun. Ya, sehingga saya bisa mendapatkan 96 juta di tahun ke-5 nanti. Tahun ke-5 itu berarti sudah lulus ya. Misalnya lulus 4 tahun ya, terus lulus tahun ke-5. Tahun ke-5 langsung dapat kerja, gajinya 2 juta per bulan tadi. Berarti tahun ke-8 kalian sudah punya duit 96 juta. Itu berarti apa? Sudah memiliki selisih yang besar. Ya, jadi kalau di Bank BRI Syariah berarti 43 itu sama kayak 20 jutanya kalian tadi. Sama kayak 20 jutanya kalian tadi. Oke. Nah, sekarang berarti pemasukannya dari mana? Pemasukannya berarti dari uang kalian tadi yang kalian terima 96 juta. Nah, dari sini kalian kelihatan ya, loh Pak, kok di Bank BRI Syariah kok yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Kalau yang saya kok yang atas lebih besar daripada yang bawah. Ya memang begitu. Karena aset kalian jauh lebih kecil daripada yang kalian terima di masa depan. Ya. Nah, so kita coba menghitung berapa sih sebenarnya nilai 67 miliar dibagi 43T. Supaya kita tahu tingkat profitabilitas. Jadi sekarang kita mau menghitung namanya tingkat profitabilitas. Ya. Kan dulu saya di awal ngomong tuh, bahwa hot isu atau isu panasnya bank syariah itu apa sih? Bagaimana dia menciptakan profitabilitas, Pak? Kan dituntut untuk memiliki profitabilitas tinggi. Kalau nggak profit tinggi, ya ngapain dilakukan? Mendingan kita usaha minuman atau apa. Gitu. Ya, oke. Coba tolong dihitungkan teman-teman 67 miliar dibagi 43T. Ada yang bisa pegang kalkulator? Silakan berapa persen coba? Silakan, ada yang mau menjawab? Berapa persen gitu ya? Berapa persen dari yang dikorbankan oleh bank ini ya, Bank BRI Syariah ini? Berapa teman-teman? Ada yang bisa hitungkan? 67 dibagi 43.000. Kan nolnya kalau dihapus bisa ya. 67 dibagi 43.000. Ya, coba.
Ada yang mau hitungkan? Silakan dihitungkan. 0,00 0,0016 ya. 0,0016. Jadi kalau kita kalikan 100 karena kita kan mau lihat dalam persentase, berarti kalikan 100 sama dengan 0,16%. Ya, Anda bayangkan teman-teman, hanya 0,16%. Ibarat kalian kalau bikin usaha keripik pisang, misalnya ya, keripik pisang. Itu misalnya keripik pisang itu harganya 10.000 ya. Nah, kalau untungnya 0,16, berarti kan tinggal dikalikan 0,16%. 0,16% itu berapa? Dari 10.000. Tinggal nolnya dicoret. Kan 1%-nya berarti berapa? 10%-nya 10.000 itu kan 1.000 ya. Berarti 1%-nya berapa? 100 ya. 1%-nya kan 100. Kalau cuma 0,16, berarti kan nggak nyampe 100 rupiah labanya. Ya nggak? Nggak nyampe 100 rupiah. Ya, hanya 16 rupiah. Anda bayangkan, masa saya jualan harganya 10.000, keuntungannya hanya 16 rupiah. Berarti kulaan saya berapa? 9.000 berapa? 9.984. 16 rupiah kan? 16 rupiah gitu loh. Nah, jadi kalau kalian punya usaha kok untungnya cuma kecil, ya nggak usah berkecil hati, wong BRI Syariah aja cuma sekian. Cuma 0,16%. Jadi jangan terpukau pada sesuatu yang besar, bahwa sesuatu besar itu menghasilkan keuntungan yang besar juga. Belum tentu. Nah, ini namanya besar pasak daripada tiang. Nih, besar pasak daripada tiang itu berarti ininya gede, tapi ininya kecil pemasukannya. Ya, nanti kita coba bandingkan dengan BCA. Kan sama-sama bank. Cuman BCA lebih besar ya memang ya. Asetnya kan besar, tapi kita lihat efektivitasnya. Ya. Nah, ini berarti lebih besar daripada kalian. Kalau kalian ini bisa 500%, 96 juta dibagi 20 juta kan hampir 500%. Hampir ya. Nah, berarti kalau kalian nanti punya kerja, punya gaji 2 juta, ya nggak usah berkecil hati bahwa kalian berarti lebih bagus daripada BRI Syariah, lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Karena waktu kalian 4 tahun bisa menghasilkan 96 juta selama 4 tahun di masa depan. Gitu. Jadi ibaratnya balik modal gitu loh, balik modal. Ya. Jadi ingat-ingat ya, BRI Syariah profitabilitasnya hanya 0,16%. Nanti di bank-bank lain coba nanti kalian praktekkan. Ya. Kita bandingkan dengan BCA yang sama-sama bank. Ya. Sama-sama bank, hanya saja BCA ini bank konvensional ya, bank konvensional. Nah, ini ada laba bersih ya di sini ya. Oh, bukan ini, sorry. Bentar, bukan yang ini, yang bawah. Yang ini ya, 31. 31T anggap aja gitu ya, 31 triliun. Angkanya lebih besar daripada BRI? Ya, angkanya lebih besar. Tapi kita tidak bisa membandingkan antara 67 miliar dengan 31T. Itu tidak apple to apple. Karena apa? Kita nggak tahu perjuangannya mereka gimana. Bank BRI Syariah dengan aset berapa? Ya, Bank BCA dengan aset berapa? Jangan-jangan Bank BCA lebih besar asetnya. Kalau lebih besar harus tetap dihitung. Apakah efektif dengan aset yang besar itu? Gitu. Jadi tingkat efektivitasnya Bank BRI Syariah itu cuma 0,16%. Tadi kita udah hitung ya. Nah, sekarang kita hitung yang BCA berapa. Nah, kita lihat di sini ya. Yang BCA itu asetnya adalah nih 918 T. Ya, 918 triliun. 918 triliun, hampir 1.000 triliun, teman-teman. Luar biasa besarnya ya. 918 triliun hanya menghasilkan 31 triliun. Saya bilang hanya ya, karena kelihatannya kecil tuh kalau dihitung. 31 triliun, bersih ya, 31 triliun dibagi dengan 918 triliun. Kalau kalian punya duit untuk usaha, modalnya 1 juta,
berarti kalian akan mendapat, berarti kalian butuh, berarti kalian akan laba berapa? Sini ya, 1 juta ya. Nah, coba dihitungkan tolong 31T dibagi 918T. 31 dibagi 918. Berapa persen? 0,033, Pak. 0,033. Berarti kalau dikalikan 100 sama dengan 3,3%. Ya. Kan komanya maju ke belakang. Ya, 3,3%. Hanya 3,3%. Ini BCA loh, teman-teman. BCA loh ya. BCA ya. BCA loh. BCA itu bank gede. Ya. Orang-orangnya pinter-pinter. Ya. Keputusannya juga keputusan yang sangat terukur di dalamnya. Itu 3,3%. Ya. Nah, kalau kalian punya usaha keripik pisang, modal kalian cuma 1 juta, berapa laba yang kalian akan dapatkan kalau profitabilitasnya 3,3%? Berapa, teman-teman? 3,3 kali 1 juta berapa? 33.000. 33.000 ya. Anda bayangkan 33.000 saja, teman-teman. Duit 1 juta hanya menerima laba bersih 33.000. Berarti kan harga barangnya kan 1 juta 33.000. Ya enggak? Kan nalarnya gitu. Misalnya keripik pisangnya harganya 1 juta 33.000 gitu loh. Entah berapa kilo kan. 1 juta 33.000 gitu loh. Berarti keuntungannya kan cuma 33.000. Kalau kita mengikuti kinerjanya atau profitabilitas dari BCA. Ya, sekarang paham ya. Sekarang sudah mulai kebuka ya bahwa yang namanya BCA dengan BRI Syariah itu bisa kita bandingkan tingkat profitabilitasnya, tingkat bagaimana dia menciptakan keuntungannya. Ya, nah di sini berarti BRI Syariah tadi berapa, teman-teman? 0,16 ya. BRI S 0,16%, BCA itu 3,3%. Nah, jelas lebih besar BCA. Tapi kan ini sudah kita hitung berdasarkan tingkat asetnya. Berarti kita sudah efektif, artinya sudah sesuai dengan kemampuannya, kemampuan bank. Bisa nggak BRI S ini melebihi BCA dengan modal yang lebih kecil? Bisa. Misalnya tadi 4,43T, kan modalnya 43T. BCA 918T, dia mendapatkan 31T. Misalnya di sini BRI Syariah bisa menciptakan laba bersih 10T aja. Angkanya pasti lebih besar dari BCA. Coba berapa? Kalau 10T dibagi 43T berapa, teman-teman? Kurang lebih 20% lebih ya, 20% lebih. Nah, udah di atas BCA. Tapi kan jadi pertanyaan buat kita, kenapa industri bank profitabilitasnya begitu kecil? Apakah bank-bank kecil yang ada di sekitar kita kayak BMT? Tahu BMT ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Terus apa? BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu kan lebih kecil. Apakah dia lebih jelek? Belum tentu. Bisa jadi dia asetnya kecil tapi profitabilitasnya lebih tinggi. Karena yang diukur di sini adalah efektivitas dia menciptakan laba. Dia menciptakan keuntungan. Bukan seberapa besar asetnya. Lah kalau kalian punya duit 43T, saya kasih duit 43T. Ya. Bikin usaha. Mungkin profitabilitasnya bisa jauh di atas 0,16%. Ya enggak? Padahal duitnya sama loh, teman-teman. Duit untuk membangun BRI Syariah, 43T tadi, itu sama dengan duit kita bangun yang lainnya juga. Jadi 43T itu bisa kita gunakan buat apapun. Nggak cuma bikin bank gitu loh. Misalnya 43T di sini ya. Di sini usaha bank. Pak, saya nggak mau 43T untuk bank. Misalnya 43T buat bikin usaha apa? Apa usahanya misalnya? Pakaian gitu. Pakaian 43 triliun, teman-teman. Bisa aja nggak? Bisa. Duitnya sama. Tapi bisa jadi tingkat profitabilitasnya berbeda dengan duit yang sama. Gitu loh. Nanti saya akan contohkan kalau industri lain yang bukan bank. Kayak apa? Berapa persen? Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi jangan terbuka pada sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar belum tentu menghasilkan tingkat keuntungan yang besar juga. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Besar asetnya tapi tidak besar profitabilitasnya, gitu loh. Teman-teman paham ya sampai di sini ya? Ini bank loh, teman-teman. Bank itu cuma 0,16%. Bahkan sekali ber-BCA yang ya kita tahulah BCA itu bank besar gitu loh.
itu bisa menghasilkan profitnya hanya 3,3%. Ya. Dan kita bisa memperkirakan bahwa tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun sesudahnya ya nggak akan jauh-jauh dari itu. Ngerti ya teman-teman? Karena apa? Kemarin kan ada lancar, terus diragukan, ya macet dan lain sebagainya, itu kan klasifikasi yang tidak bisa dihindari, risiko. Kalau yang macet kemarin kan kalau nggak salah kita ketemu ya kasus bahwa di BRI Syariah itu ada yang akad murabahah, kalau tidak salah ya, akad murabahah itu justru tidak ada yang lancar, justru paling tinggi macet gitu loh. Nah terus yang macet ya duitnya nggak balik, ya sama kayak tadi, hal-hal kayak gini ya yang mengakibatkan tingkat profitabilitas bank menjadi tidak maksimal, maka hanya 0,16%. Ya sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin lewat chat, di sini ada fitur chat ya, bisa ditanyakan ke saya. Direnungi dulu ya, direnungi dulu. 43T hanya 0,16%. Ya, coba kalian renungkan dulu apa pertanyaan gitu. Masih mengganjal di tempat kalian. Apa misalnya? Silakan ditanyakan. Saya Pak izin bertanya. Silakan, Yola. Kalau di bank-bank itu profitabilitasnya apa udah ditentuin Pak? Kayak misalkan di BRIS itu apa udah ditentuin kalau 1 juta itu profitnya sekian gitu, apa udah ditentukan Pak? Oke. Profitabilitas itu tidak ditentukan ya, Yola. Jadi profitabilitas itu terjadi karena ada mekanisme penjualan dan biaya, ya nggak? Ada mekanisme penjualan dan biaya. Kan bank itu kan juga jualan. Jualan dalam tanda kutip menyalurkan tadi ya, maksudnya. Nah, bukan ditentukan kalau 1 juta sekian itu bukan. Tapi kan bank itu kan didirikan karena dia punya 43T tadi. Jadi ceritanya gini, saya punya duit 43T. Saya mau usaha apa nih dengan 43T? Saya bikin bank, namanya BRI Syariah. Gitu. Cara sederhananya ya. Udah, 43T saya salurkan ke UMKM, kemana, disalurkan berharap dapat bagi hasil, ada ijarah, ada apa lagi? Ya itulah, akad-akad itu ya. Nah, setelah disalurkan, berapa yang kembali ke kita duitnya? Ternyata yang kembali cuma 67 miliar. Ya, yang kembali itu secara pendapatan itu bersihnya 67 miliar. Setelah dikurangi dengan biaya gaji, biaya sewa tempat, biaya apalagi. Setelah dikurangi itu hanya 67 miliar yang nyampe ke kita bersih, tidak dikurangi apa-apa, itu cuma 67 miliar. Sama kalau kita punya duit 1 juta, 1 juta ya, dikasih orang tua 1 juta buat bikin usaha. Nyo, saya berikan buat bikin usaha. Ya, kalian memutuskan mau bisnis apa. Oh, saya mau bisnis jualan hijab. Saya belikan tuh 1 juta untuk beli hijab. Beli, jualkan. Laku berapa? Oh, ternyata yang masuk di saya kembali adalah 1.500.000. Berarti saya punya laba sebanyak 500.000. Berarti tingkat profitabilitas saya adalah 500.000 dibagi 1 juta. Berapa itu? 50%. Ya, paham ya Yola ya? Jadi sangat ngeri. Iya Pak, Ya, paham Pak. hanya 0,16% gitu loh. Ya. Jadi ini hitung-hitungan analisis bank syariah, kesehatan bank syariah, kesehatan bank. Sekarang kalau kalian punya duit rezeki 43T, daripada saya bikin bank yang hanya 3,3%, kita mending bisnis lain yang tingkat profitabilitasnya lebih tinggi. Ya. Karena marginnya juga gede. Margin itu selisih laba ya, selisih laba ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak Silakan. mau bertanya.
misalkan bank itu mendapat profit yang kecil. Nah, itu cara bank ngelolanya itu gimana, Pak? Oke, setelah dapat profit itu maksudnya. Iya, Pak. Oke. Setelah dapat profit itu ada dua kemungkinan. Ya. Ada dua kemungkinan. Yang satu ditahan, kalian kenal namanya laba ditahan, disimpan. 67 miliar tadi disimpan, wes. Terus yang kedua adalah dibagikan kepada investor atau pemilik sebagian atau semuanya. Jadi 67 miliar tadi mungkin mau dibagikan 20 miliar buat investor bisa. Atau semuanya dibagikan ke investor bisa. Tergantung keputusan dari manajernya, keputusan dari bank syariahnya. Mau diapakan duit 67 miliar itu. Karena 67 miliar itu nganggur duitnya. Duitnya ada, utuh, gitu, nggak bersih, nggak dibuat untuk apa-apa. Nah, itulah ukuran kinerja kita yang paling penting itu satu. Bahwa duit yang bersih itu berapa dibagi dengan aset yang ada. Kalau kalian punya laptop, harganya 5 juta, kalian gunakan untuk bikin game, ya bisa untuk bikin game yang harganya 1 miliar. Tentu kalian akan memiliki tingkat profitabilitas yang sangat besar. Tapi kalau kalian beli laptop harga 70 juta, ya, cuman buat nulis skripsi di Microsoft Word, tentu itu pemborosan namanya. Karena apa? Aset kalian gede, tapi penerimaan kalian nggak ada. Ya nggak? Penerimaan kalian nggak ada dari pembuatan skripsi itu. Karena bikin skripsi kan nggak perlu laptop semahal itu. Sederhananya seperti itu. Ya. Sama juga bank. Karena mendirikan bank itu kan butuh modal, butuh aset. Asetnya 43T. Sudah disiapkan oleh investor. Bikin bank. Waktu berjalan, beroperasi 1 tahun, yang bersih hanya 67 miliar sisa uangnya. Yang bersih loh ya. Mungkin dari 43T itu kan jadi bangunan, jadi tanah, jadi apa. Sekarang yang kita bahas kan yang diterima bersih. Sudah dikurangi dengan biaya-biaya gaji dan lain sebagainya. Hanya 67 miliar dari 43T. Gitu ya. Unik. Mungkin bisa membuat teman-teman lain bisa paham ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Yang lain lagi? Ada? Pak mau bertanya. Oke, silakan. Apabila profitnya itu rendah, bank apakah bisa mengalami kebangkrutan atau kerugian yang besar, Pak? Oke, apakah bisa kerugian yang lebih besar jika profitnya kecil? Yang paling kerasa kalau profitnya kecil itu dia tidak bisa melakukan investasi yang lebih besar lagi. Ya, misalnya contoh gini. Setahun profitnya hanya 67 miliar. Ya duit yang bisa kita alokasikan untuk tahun depan investasi itu hanya 67 miliar. Misalnya nih, kita mau bikin cabang baru. Kan pasti duitnya dari duit laba bersih tadi. Ya kalau misalkan investor nyuntik dana lagi ya bisa. Ya, tapi kan 67 miliar tadi kan kalau kita punya profit yang besar, kita bisa scale up, kita bisa tingkatkan usaha kita untuk bisa mengembangkan usaha kita lagi ke tingkat yang lain. Kalau profit kita kecil ya kita nggak bisa ngembangin ke yang lain. Paham maksud saya nggak? Efisiensi. Iya, Pak. Ya, efisiensi. Iya, Pak. Jadi kita nerima besar, kita kembangin lagi. Misalnya kalian jualan kerupuk, keuntungan bersihnya 5 juta sebulan. Oke, kalian simpen, wah ini udah besar nih, saya mau bikin pabrik yang lebih besar. Investasi. Oke, berat. Duitnya dibelikan semen untuk bangun pabrik dan lain sebagainya. Berdiri. Ternyata benar, setelah berdiri, pendapatan kalian meningkat. Jadi berapa? 10 juta, karena kapasitasnya lebih besar lagi. Nah, itulah keuntungan kita memiliki profitabilitas yang besar. Ini nggak ada hubungannya sama gaji karyawan ya. Nggak ada hubungannya sama gaji manajer ya. Ini hubungannya adalah kepada bagaimana perusahaan ini berkembang, sustainability. Ya, dari tahun ke tahun, yang namanya bisnis itu kan nggak boleh turun, teman-teman. Tahun ini sekian, tahun berikutnya harus lebih besar. Karena kan selalu dibesarkan dari apa? Tingkat profitabilitasnya tadi, duit nganggur tadi. Duit nganggurnya 67 miliar. Mau diapakan 67 miliar itu? Makanya kalau 67 miliar itu dibagikan semua ke investor, ya bablas. Nggak ada investasi untuk tahun depan.
Ya, nggak ada investasi tahun depan. Tapi kalau misalnya profitnya besar, kemudian kita ada rencana investasi lagi di tahun depan, wah itu bagus. Berarti kan tahun depan kita punya proyeksi atau ramalan, estimasi kita akan mendapatkan laba yang lebih besar di masa depan. Gitu. Ya. Nanti misalnya kalian kerja dapat 96 juta. Terus yang setengah digunakan untuk hidup, yang setengah untuk ditabung lagi. Diputar lagi buat bikin usaha lagi. Nah, itu namanya cara cerdas untuk hidup ya. Jadi saya kuliah 4 tahun, dapat 96 juta, terus 96 juta tadi saya belikan, saya gunakan untuk investasi dengan cara membuka bisnis baru, dapat lagi duit lagi 100 juta, jadi diputar-putar terus gitu loh. Itu namanya berkesinambungan. Harusnya seperti itu. Normalnya baik manusia dan perusahaan itu seperti itu. Jadi berkesinambungan. Kalau profitnya gede jadi enak gitu loh. Kita mau bikin usaha jadi lebih fleksibel, lebih efisien gitu loh. Kita nggak ngabisin waktu. Ingat loh teman-teman, setiap manusia itu punya waktu yang sama, 24 jam. Saya, kalian, Jack Ma, orang terkaya di dunia juga sama, 24 jam. Bagaimana 24 jam itu kita menghasilkan? Kan gitu. Maka dengan cara apa? Dengan cara efektif, efisien. Semakin kita efisien, maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada orang lain. Gitu loh. Karena waktunya sama, nggak bisa berubah kan? Sama-sama 24 jam. Saya nggak bisa nawar saya dapat 25, kalian 24 nggak bisa. Sama-sama 24 jam. Ya, tapi bagaimana efisiennya kan? Akhirnya kan kemudian kan efisiennya. Saya punya usaha hanya modal 1 juta. Tapi profitnya 500.000. Jelas itu lebih bagus daripada BCA. Karena BCA kan 900T. Ya Anda bayangkan 900T itu kayak apa gitu. Bisa dipahami ya nalar-nalar seperti itu ya. Dihubung-hubungkan gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Berarti tidak selamanya asetnya sedikit, tetapi keuntungannya semakin banyak terus ya, Pak? Ya, belum tentu. Aset kecil belum tentu keuntungannya kecil. Nah, nanti tugas kalian ya. Nanti sebenarnya saya mau ngasih tugas. Kan kalian pernah ini ya, bikin apa? Mencari laporan keuangannya Bank BPRS ya, dan juga bank-bank lain ya. Nah, itu nanti coba nanti dianalisis. Nanti ya, nanti tugasnya nanti. Itu belum tentu. Mungkin modalnya cuma 1 miliar, tapi bisa menghasilkan 200 miliar kan berarti lebih gede daripada BCA. Lebih efisien daripada BCA. Sekarang kan bukan masalah besarnya modal, tapi juga bagaimana efisiensi dari profitabilitas dicapai. Saya bikin usaha rumah makan misalnya gitu ya, butuh duit 200 juta. Nggak ada yang beli, misalnya gitu ya. Yang beli paling 1-2, sebulan cuma profit 50.000. Ya, buat apa gitu. Mendingan 200 juta buat usaha lain yang lebih profit. Nah, jadi isu-isu tentang profit ini teman-teman harus pahami. Setiap bisnis itu punya profit, karakter profitnya masing-masing. Kalau bank memang segitu berarti. Biasanya cuma segitu biasanya. Ya, berarti kan sangat efisien kalau bank itu sampai di atas BCA gitu. Nanti coba kita lihat ya, itu tugas kalian. Nanti makanya minggu depan kita lebih seru lagi. Kita melihat nih, coba kalau BPRS lebih ini enggak lebih bagus dari BCA apa enggak? BPRS kan kecil. Harusnya dia lebih efisien. Biasanya. Karena kecil. Ya, karena kecil biasanya. Coba nanti kita lihat ya. Jadi jangan diremehkan BPRS itu kecil-kecil ya. Bisa jadi profitnya gede loh ya. Kita nggak tahu. Hanya saja dia kecil ya. Makanya profitnya juga mengikuti asetnya. Tapi kan prosentasenya itu yang bicara. Prosentase itu lebih bicara daripada angka. Jadi ingat-ingat ya, prosentase lebih berbicara daripada angka. Ya, mungkin kalian punya 24 jam yang sama dengan orang terkaya di dunia, bagaimana kalian menghasilkan supaya kalian lebih efisien daripada orang yang lain? Kan gitu. Kalian kuliah lebih dari 4 tahun itu kan juga sudah menyalahi aturan efisiensi. Harusnya maksimal 4 tahun kan gitu. Kalau mau efisien secara waktu ya. Karena kita bisa melakukan dengan hal-hal lain. Ketika kalian terlambat, maka yang terlambat itu kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk aktivitas lain lebih menguntungkan. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Nggak apa-apa, silakan tanya, waktunya masih lama kok. Nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Santai aja. Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau profitabilitas bank itu dari tahun ke tahun itu ya
segitu-segitu aja gitu loh Pak. Nah, itu apakah bank itu nggak ada usaha buat naikin profitnya? Apakah ada faktor-faktor yang membuat bank itu ya hasil profitnya ya segitu kayak gitu Pak? Oke, Terima pertanyaan kasih. bagus ya. Nah, kenapa industri bank itu kisarannya segitu-segitu? Kenapa? Karena resiko usahanya memang gede gitu loh. Jadi kan kemarin saya sudah bilang ya ada namanya lancar, dipertanyakan itu ya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa bank itu resiko inherennya gede. Resiko inheren itu risiko bawaan. Inheren. Resiko bawaan dari sebuah usaha itu kan ada. Saya kasih contoh. Indomaret, resikonya apa teman-teman Indomaret? Apa ayo? Barang kadaluarsa. Bisa, apalagi? Pasti duitnya gede di depan. Ya enggak? Lah nyewa tempat, bayar listrik gede juga, itu kan on terus itu AC-nya. Lampunya on terus. Ya enggak? Sekarang kalau barang-barangnya itu enggak laku gimana? Atau busuk gimana? Misalnya, Superindo kayak apa itu duitnya? Ya karena dia gede asetnya aja dari kelihatan untung, kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi setiap bisnis itu punya risiko, karakter risikonya masing-masing. Biasanya kalau bank itu memang tidak terlalu besar. Biasanya ya, tapi nanti kita coba lihat yang BPRS. Nanti jadi tugasnya teman-teman ya. Jadi minggu depan kita bahas lebih lanjut. Nah, resiko inherent ini setiap bisnis ada, teman-teman. Kalian mau bisnis apa coba? Misalnya online shop, apa resikonya? Atau mungkin apa pengorbanannya ada gitu. Iklan, promosi, apalagi macam-macam banyak teman-teman. Ya, jadi setiap bisnis itu ada karakter profitabilitasnya, ada ciri khasnya seperti apa. Ya, ciri khasnya seperti apa. Jadi memang seperti itu. Nanti kita lihat ada satu usaha yang sangat powerful teman-teman, profitabil, sangat profit, ya modalnya cuma segitu tapi bisa menghasilkan profit yang besar. Nanti saya kasih lihat, ya apa itu perusahaan. Dekat sekali dengan kita, ya. Oke, karena bank itu kan teman-temannya dia sangat dekat sekali dengan orang yang nggak mau bayar, apalagi orang yang nggak mampu bayar. Ya kan kayak gitu kan masalahnya, ditagih nggak mau bayar. Bukan hanya masalah itu, ditagih malah nggak mampu bayar. Bilangnya mampu, ternyata nggak mau. Gitu, ngapusi, bohong. Itu kan banyak sekali nasabah seperti itu. Kalau kita bicara konvensional ya. Gitu. Ya. Jadi hati-hati setiap usaha ada karakternya. Tidak melulu itu bagus ini di situ ya enggak juga gitu. Ada juga yang lebih powerful. Kalian kalau mau lihat tingkat kekuatan dari sebuah bisnis itu ya dari profitabilitas. Itu yang paling utama. Nggak usah bicara yang lain-lain dulu lah, modal kerja dan sebagainya nggak usah dulu. Profitabilitasnya dulu aja bagaimana. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Semakin seru ya diskusinya ya. Yuk. Nah, Pak, kan kalau misalnya kalau orang mau minjem di bank itu kan pasti ada apa namanya yang dijaminin lah, itu gimana Pak? Ya. Ada jaminannya gitu. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Kalau misalnya dia macet atau nggak bayar kan itu bisa diambil. Bukan gitu kan. Tapi tetap harus ada ini ya Pak dari bank syariah. Iya, jadi kalau yang namanya jaminan itu kan sebenarnya buat aman-amannya aja. Tapi kan nilai jaminan itu sebenarnya kan kalau kita lihat secara keuangan itu lebih kecil daripada apa yang kita keluarkan. Jadi ibaratnya jaminan itu hanyalah biar kita jatuhnya nggak terlalu jatuh gitu loh. Misalnya nih, contohnya ya, kalau kita ngomongin konvensional aja yang gampang. Tingkat pinjamannya misalnya 10 juta. Nih, 10 juta. Ya, tak kasih. Kita sebagai bank ya, ngasih 10 juta. Jaminannya saya minta HP. Nah, gitu ya, jaminannya HP. HP apa gitu, Android 3 jutaan gitu ya. Udah, dia nggak mau bayar. Tapi kan 10 juta kita nggak kembali misalnya. Misalnya dia cuma bayar 1 juta, terus nggak bisa bayar lagi. Berarti kan kita masih punya outstanding 9 juta atau kerugian 9 juta. Masih gantung ya. Nah, sementara jaminan dia cuma HP. Ya, ini banyak kasus seperti ini. Antara jaminan dengan yang dia bayarkan lebih besar, yang jaminannya lebih kecil daripada yang outstanding-nya tadi.
Nah, itu yang bahaya. Makanya yang kayak gini kan susah. Kan kita susah ya, teman-teman ya. Jadi Juwita perlu kalian ketahui kalau persaingan di bank kan juga nggak gampang gitu loh. Ya, maka bank mana yang jaminannya paling murah, jaminannya yang paling gampang itu kan yang dicari. Ya kali kalau kita bikin bank jaminannya sama dengan outstandingnya kan jarang banget gitu loh. Misalnya nih, mau 10 juta, ya mau, saya kasih tag banknya. Jaminannya apa? BPKB mobil. Ya nggak ada yang mau. Kan nilai BPKB mobil lebih besar daripada 10 juta tadi. Nggak ada yang mau, teman-teman. Karena ini masalah tingkat persaingan juga ya. Maka jaminannya, maka jaminan itu pasti di bawah dari nilai outstanding utangnya tadi. Gitu. Kalau kita bicara konvensional ya. Ini kan banyaknya di konvensional kalau yang gitu. Ya. Jadi yang namanya jaminan itu pasti nilainya di bawah dari outstandingnya atau nilai kreditnya gitu. Karena kalau misalkan nilainya sama aja antara jaminan dengan nilai kreditnya nggak akan laku, nggak ada yang mau ngambil kredit ya. Mending di tempat lain yang punya jaminan lebih gampang. Misalnya tanpa jaminan, tanpa agunan, wah itu dicari itu. Nah yang kayak gini nih. Jadi masalah persaingan juga. Gitu Juwita ya. Jadi yang jadi problem banyak sekali di bank itu. Ya, bank itu problemnya banyak. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Kan udah tahu profit bank kan kecil. Yap. Kenapa para pendiri atau direktur bank itu malah memilih usaha bank gitu, Pak? Apa ada keunggulannya? Apa tahu kalau bank itu lebih menjanjikan atau gimana gitu, Pak? Oke, pertanyaan bagus nih Putri Nurlaila dari Pak Atin. Ya, bagus banget pertanyaannya. Kalau memang profitnya kecil, kenapa kok banyak pendiri-pendiri yang membangun bank? Ya, nah sebenarnya teman-teman kalau tingkat tinggi dari sebuah bisnis itu kan banyak sekali teman-teman ya. Kalau kita sebagai manusia, kita sebagai rakyat biasa, maka kita pasti menuntut efisien. Ya, nah tapi bagi orang-orang kaya di sana, orang-orang yang memang duitnya udah nggak ada nomor seri, itu bingung teman-teman. Bingungnya apa? Saking bingungnya dia tidak bisa melihat, belum tentu bisa melihat mana yang lebih profit, ya, mana yang menguntungkan buat saya. Sekarang duitnya udah banyak teman-teman, nggak kayak kita. Kalau kita kan ngitung gimana efisiennya. Bisa jadi duitnya banyak dari mana? Mungkin dia ada punya warisan sendiri atau gimana atau bagaimana kita nggak tahu ya. Itu ranahnya pribadi orang-orang. Nah, orang-orang yang seperti itu ketika membangun bank, ya punya profitnya sekian, ya udah deh nggak apa-apa daripada duitnya hilang kan gitu. Daripada saya bikin keripik pisang 43 T bikin keripik pisang belum tentu laku segitu kan. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bank ini adalah usaha meskipun resikonya gede, tapi di mata masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya, kenapa sangat dibutuhkan? Malah justru kayaknya paling dibutuhkan ya. Paling dibutuhkan. Karena apa? Produknya. Produknya kan uang. Siapa yang nggak mau uang? Semuanya pasti pengen uang. Ya nggak? Jadi, kenapa kok pendiri-pendiri itu membangun bank? Karena apa? Dari segi market, bank itu pasti ada yang berminat. Ya, jadi saya kasih sekecil apapun banknya pasti ada yang pengen minjem di bank itu. Koperasi aja ada, gitu ya. Nah, jadi ada dua alasannya ya. Kenapa kok para pendiri itu bikin bank? Karena yang pertama, mungkin dia sudah bingung dengan duitnya yang banyak, sehingga udah bikin bank aja. Karena lebih gampang gitu loh. Kalau kita mau bikin pakaian, ya kita harus ngeriset dulu. Pakaian itu yang laris di kota mana, di mana itu kan susah banget, ya. Apalagi bikin keripik pisang gitu ya, mau bikin siapa gitu repot gitu ya. Ya udah bikin bank aja, duitnya banyak kan gitu. Mau ya 60 gimana ya ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana ya? Kalau bagi kita sebagai masyarakat biasa, tentu 43 itu kan besar gitu loh. Maka kita harus gunakan seefisien mungkin. Tapi bagi orang lain mungkin 43T itu sudah buat apa sih gitu. Nah, itu juga bisa. Dan selain itu bank juga industri yang paling gampang untuk marketnya gitu loh. Marketnya itu kan pasti orang mau. Orang itu kan pasti ya mau dapat duit gitu. Mau punya uang gitu.
Misalnya kalian saya pinjami uang sekian tanpa jaminan, ya senang gitu, dapat duit gitu. Kan masih banyak orang-orang yang seperti itu baik di kota, di desa sama seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya satu, karena pendirinya sudah terlalu banyak uang, bingung uangnya mau buat apa, terus didirikan bank. Yang kedua, ya, karena meskipun resikonya tinggi, tapi bank itu adalah industri yang paling mudah ketemu marketnya. Karena semua orang pasti butuh duit. Semua orang pasti pengen dapat suntikan dana. Baik itu syariah atau konvensional ya, kita nggak bicara itu. Nah, kalau syariah berarti kan lebih secara sesuai prinsip Islam. Gitu. Dapat duit, senang harusnya. Gitu. Tapi di balik kebahagiaannya itu, dia juga apa? Di balik keunggulannya itu dia juga memiliki resiko bawaan, yaitu resiko tak tertagih. Ya, makanya di sini ada namanya istilah high risk, high return. Resiko tinggi dan resiko. Kalau resikonya tinggi pasti returnnya juga tinggi. Gitu. Katanya sih seperti itu. Ya, itu ya Mbak Putri ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Oke ya, cukup ya. Saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh ya. Kita sambung ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada kalian bisnis yang tingkat profitnya gini, bagus. Salah satu bisnis yang tingkat profitnya bagus. Ini ya, saya tunjukkan. Bentar. Ini namanya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Tahu nggak? Pasti tahu dong. Apa produknya Sidomuncul? Tahu, Pak. Apa? Tolak Tolak angin. Ya, pasti sering minum ini tolak angin. Kalau malam gitu ya, biar tidurnya nyenyak, minum tolak angin. Ya, oke teman-teman, saya kupas dulu dari bisnisnya. Nah, bisnis utamanya kan jamu ya. Ya kita tahu ya, jamu itu kan obat yang paling natural, paling nggak perlu nggak perlu ada risiko yang macam-macam gitu. Nah, dari sini si Sidomuncul ini punya satu gagasan yang sangat pintar gitu loh dengan membuat kemasan jamu. Sebenarnya usaha jamu yang rugi kan ada. Yang nyamannya kan sekarang udah nggak ada. Yang nyamannya kan udah gulung tikar. Karena tidak bisa menghasilkan jamu yang bisa dinikmati. Kan jamunya nyamannya itu pahit semua. Ya, pahit. Jadi masyarakat lebih senang tolak angin. Kalau tolak angin kan nggak pahit. Lebih minnya lebih ada gitu. Nah, itu yang ditonjolkan oleh perusahaan ini. Nah, maka kita coba lihat bagaimana profitabilitas dari perusahaan ini. Ini beda lagi dengan bank. Kalau bank tadi kan usahanya adalah usaha uang. Sekarang usahanya jamu. Ya, mungkin secara orang bisa jadi orang itu kan ada yang oke, saya suka minum jamu supaya saya lebih sehat dan lain sebagainya ya. Nah, terus yang selainnya ada yang namanya yang suka jamu. Jadi marketnya lebih kecil daripada bank. Kalau bank itu marketnya gede karena semua orang pasti butuh duit, teman-teman. Kalian pasti butuh duit. Ya enggak? Ini ada pertanyaan dari Etika Sari, saya jawab nanti ya. Saya tadi nggak baca, maaf. Nanti saya baca. Nanti saya jawab ya, bentar ya. Nah, ini lokasinya cuma di Semarang, Jogja, sama Nigeria. Jadi dia punya usaha di Nigeria. Oke, kita langsung aja ke tingkat profitabilitasnya ya. Kita lihat profitnya berapa. Ini ya. Tingkat profitnya adalah 802 miliar. Ya, 802 miliar. Jualan jamu loh teman-teman. Laba bersihnya 802 miliar. Jualan jamu loh. Jualan jamu 802 miliar. Ya. Jualan jamu 802 miliar. Ya, luar biasa. Kita lihat asetnya berapa, ya. Nanti kita coba hitung. Nah, kita lihat di atas berapa asetnya.
Ya, nolnya ada 6. Berarti sekitar 3,5 T. Ya, 3,5 triliun. Jauh sekali di bawah Bank BRI Syariah. Jauh sekali di bawah Bank BCA. Jauh banget. 3,5 T aja bisa bikin sudah muncul. Ya. Nah, jadi kita coba masukkan di sini 802 miliar dibagi dengan 3,5 triliun. Silakan tolong dihitungkan ya berapa persen. Berapa persen? $22,9. 23 ya. Kita bulatkan aja 23 ya. 23%. Oke. Anda bayangkan kayak bumi dan langit ya. BRI Syariah 0,16% dan Sido Muncul 23%. Ya. Sangat-sangat berbeda ya. Nah, ini yang menjadi isu. Isu itu artinya apa ya? Topik yang menarik bagaimana efektivitas dari bank. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis, punya duit 43 T, kan mending 3,5 T-nya buat bikin Sido Muncul. Terus sisanya kita taruh di tempat lain. Tingkat profitnya lebih besar, teman-teman. Ya, bahkan yang tadi yang asetnya 43 T aja cuma bisa menghasilkan 67 miliar. Asetnya ini lebih kecil, ya. Ini kan tadi berapa? 43 T ya. Kita lihat asetnya lebih kecil, ya, tapi bisa menghasilkan 802 miliar. Ini sedangkan aset yang besar malah cuma 67 miliar. Kan ini nggak match ya, nggak cocok ya teman-teman. Jauh banget perbedaannya gitu. Ya, so masalah utama bank itu ada di efektivitas, ya, asetnya, penyalurannya. Apakah penyalurannya tepat pada orang yang tepat? Apakah uang yang sudah disalurkan kepada pelaku UMKM itu tepat? Yang jadi masalah kan itu. Tapi orang selalu membandingkan antara konvensional dengan syariah itu adalah ribanya. Oke, riba, oke silahkan. Mau bikin syariah, mau bikin konvensional silahkan. Mungkin memang betul bahwa syariah itu lebih betul secara syariah ya. Secara prinsip Islamnya lebih dapat. Tapi bagaimana profitabilitas tetap harus diperhitungkan. Efektivitasnya tetap harus diperhitungkan. Karena kalau tidak diperhitungkan ya ngapain gitu. Kita bikin bank syariah. Ya, 43 T, tapi menghasilkan hanya 67 miliar. Sedangkan yang 3,5 T hanya 802 miliar. Sudah 802 miliar. Jualan jamu, teman-teman. Ya, kenapa orang milih bank? Karena dengan bank itu marketnya memang lebih bagus daripada jamu ya. Karena kalau jamu itu butuh proses promosi yang jauh lebih kental. Tapi kalau bank enggak terlalu seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di TV kan jarang-jarang ada iklan kok bank gitu. Jarang-jarang gitu. Karena bank itu cukup dengan bangunan yang bagus, kemudian orang-orang yang cantik, ganteng gitu ya. Itu sudah cukup membuat bank itu terpercaya. Apalagi tabungannya juga bisa kembali dengan baik. Dari sisi penghiburan itu sudah orang pasti percaya. Karena bisnisnya bisnis kepercayaan bank itu teman-teman. Pasti lebih gampang. Secara market lebih gampang. Dan dia dekat sekali dengan masyarakat. Nggak perlu jauh-jauh lah, nggak perlu yang kemana-kemana. Tapi kalau jamu kan kita butuh promosi yang bertahun-tahun. Jamu ini kan sudah muncul dari sejak 1900-an. 940 atau berapa gitu ya. Udah lama banget gitu loh teman-teman. Dan makanya proses sedemikian puluhan tahunnya gitu loh. Makanya wajar kan kalau sekarang dia seperti itu gitu. Sekarang sudah seperti itu karena dia berkesinambungan dari dulu sampai sekarang dia dipromosikan terus ya. Nggak seperti bank lah. Kalau bank kan tinggal dirikan aja yang bagus kantornya, selesai. Dirikan kantornya terus taati peraturan dari OJK, selesai kan. Masalah risiko kita bisa samakan dengan bank-bank yang lain. Lebih simpel sebenarnya kalau bank, tidak butuh waktu yang lama untuk membangunnya kalau punya duit banyak. Tapi kalau butuh proses yang lama, ya seperti ini sudah muncul ini. Makanya kalau kalian bikin usaha ya memang itu proses yang panjang, nggak hanya cuma sekali, tapi berkesinambungan dari tahun ini, tahun depan, apakah profitnya selalu naik.
dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, sebelum saya membuka pertanyaan, tadi ada pertanyaan dari etika ya, saya kalau saya jawab. Pertanyaannya, Pak, izin bertanya, jika pendapatan bank syariah itu kecil, bagaimana bank mengembangkan usaha lainnya? Ya nggak bisa. Ya salah satu caranya ya hanya dari profitabilitas dan suntikan modal baru. Kalau disuntik modal baru ya bisa mengembangkan bisnis. Ya modalnya ditambah. Tapi kan kalau profitnya nggak naik juga kan sama aja. Misalnya nih, saya kasih contoh ya etika ya. Di sini misalnya 43T mau ditambah modal lagi jadi 50T. Lah kalau 50T di sini malah labanya hanya 60M. Lebih kecil daripada yang 43T. Bisa nggak? Bisa banget. Karena yang jadi masalah di bank itu bukan hanya modalnya yang besar, tapi juga tingkat efektivitasnya. Efektivitas itu dinilai dari apa? Dari resiko-resiko yang bisa muncul. Kalau ada orang yang nggak bayar, orang yang nggak mau bayar, dan sebagainya itu yang bikin ini jadi kecil gitu. Andai semua customer bank itu membayar, artinya semua kredit itu lancar, semua mudharabah itu lancar, itu pasti bank itu sangat sehat, bank itu sangat bagus, bank itu sangat bisa profitabilitasnya tinggi. Gitu ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan ya pelajaran kita hari ini. Jadi memberikan pengetahuan kepada teman-teman bahwa bank itu sangat berisiko. Meskipun marketnya sangat bagus, semua orang pasti butuh uang, semua orang pasti ingin membuat usaha yang dimodali oleh bank, apalagi bank syariah ya, tapi risikonya juga tinggi. Ya. Paling gampang, lebih gampang ya, bukan paling gampang sih. Maksudnya cenderung dia nggak perlu promosi yang berlebihan ketika di awal. Cukup ada kantornya bagus, ya pelayanannya bagus, kan tingkat kepercayaan gitu. Yang dimana bisnis lain belum tentu seperti itu. Ya oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ini saya kasih tugas dulu untuk minggu depan yang sudah saya janjikan tadi ya. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman nanti kelompoknya aja yang kemarin, sama kayak kemarin, kelompok yang BPRS itu ya, BPRS yang laporan keuangan itu ya. Nah, tugasnya yang pertama kalian bikin analisis kayak saya tadi. Analisis bank syariah versus bank konvensional dari sisi profitabilitas tadi ya. Dari sisi profitabilitas. Nah, yang kedua adalah analisis juga dari sisi antara si BS dengan industri, bukan BS ya, bank, industri bank dengan industri lain. Nah, kalau industri lain berarti kalian harus ambil perusahaan lain. Misalnya kalau tadi saya contohnya sudah muncul, coba kalian cari perusahaan lain, misalnya apa? Tambang mungkin, atau mungkin Indomaret juga boleh. Indomaret kita lihat bandingkan dengan Indomaret bagaimana efektivitasnya, gitu ya. Nah ini tolong ngirimnya itu bukan dalam bentuk paper, tapi tolong buatkan video. Ya, video kalian sedang menganalisis itu. Jadi misalnya kalian bikin nih PowerPoint-nya. Ya, bikin PowerPoint-nya, terus kalian ngomong direkam pakai HP. Nanti layarnya tinggal direkam, layar laptop ya. Direkam, terus kemudian nanti suaranya diedit, dimasukkan ke video itu, video rekaman PowerPoint tadi. Bisa kok kayak gitu. Tutorialnya ada di YouTube banyak ya. Nah, dalam bentuk video nanti mungkin kalian orangnya ada 4 ya. Yang 3 cari data, yang 1 itu tugasnya ngerekam videonya itu. Bisa juga caranya seperti itu. Tapi terserah kalian aja nanti gimana mekanismenya. Ya, jadi PP itu adalah PowerPoint. Nanti dalam bentuk video tolong diupload di YouTube ya. Upload di YouTube kalian. Ya terserah mau YouTube-nya siapa ya. Pokoknya di YouTube nanti kirimkan ke saya linknya saja. Biar saya yang ngelihat. Ya, linknya saja dikirim ke saya. Ya, linknya dikirim ke saya. Nanti biar saya yang ngelihat. Ya, tolong ini sudah selesai hari Senin ya. Senin jam 2 siang. Maksimal ya. Maksimal Senin jam 2 siang sudah dikirimkan ke saya linknya. Linknya ditaruh di grup aja nggak apa-apa. Mungkin dikasih template ya. Pengumpulan tugas 1 siapa linknya kasih, 2 siapa linknya, 3 siapa linknya. Ya, nggak usah terlalu bagus-bagus amat. Yang penting standar aja. Yang penting saya bisa paham maksud kalian.
nggak perlu pakai pen tablet juga ya, maksudnya pakai suara aja nggak apa-apa. Ya, misalnya ini direkam layarnya, terus nanti dikasih suara, selesai. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, sudah paham ya? Alhamdulillah tentang materi kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di WA ya. Masalah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan saya. Ya, insya Allah kita minggu depan bisa bertemu lagi, insya Allah ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.